kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melakukan haul. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu sekalian tanda apresiasi kami kepada para habaib yang hadir pada malam ini maupun yang melalui Zoom atau melalui kapanpun, insya Allah. Jadi Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Jafar As-Sagaf yang kita peringati, insya Allah doa kita akan bertajassud. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana bicara tentang dua wajah seorang dari Menteri Agama, Nazaruddin Umar. Dan kita perlu juga mengingat memori kita terkait beberapa bulan lalu, tepatnya 7 atau 8 bulan yang lalu, saat di podcastnya Bang Haji Roma Irama, Menteri Agama tampil elegan dan keren, luar biasa, kalem. Bicara soal polemik nasab, habaib dengan nada yang netral, tidak memihak, dan tidak memberikan sebuah statement apapun. Katanya pemerintah belum hadir memberikan sebuah solusi. Habaib jangan eksploitasi status keturunan. Dan negara jangan ikut campur urusan private agama masing-masing. Karena masing-masing agama itu pasti ada sebuah organisasi yang menaunginya, yang menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam setiap agama. Dan ini keterangan sangat moderat, elegan, dan menjaga jarak, seolah-olah menjaga jarak. Tidak ada berpihakan kepada habaib ataupun berpihak kepada tesis keimat. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kita melihat beberapa waktu kemudian, kita melihat kemarin di haul Pendiri Bito Lawiyah, wajah itu berubah drastis seperti wajah yang tidak menunjukkan wajah yang kalem, elegan saat di podcastnya Abang Haji Roma Irama. Di depan para habaib, Menteri Agama justru berkata, saya sangat sakit hati kalau ada yang mengorek-orek zuriat Nabi, zuriat Rasulullah SAW. Kalau tidak menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Nah, ini beda sekali dengan ketika pernyataan Menteri Agama di podcastnya Bang Haji Roma, bahwasanya ia menegur habaib ini agar jangan sombong dengan nasab. Tapi di haul, beliau membela mati-matian. Bahkan secara emosional, menyamakan dirinya ikut tersinggung juga bila habaib disakiti. Jadi yang mana aslinya wajah daripada Menteri Agama ini, teman-teman? Netral sebagai pejabat negara, atau Muhyiddin Ba'alawi, pembela garis depan habaib sebagai pribadi? Inilah disebut dengan politik dua panggung. Di depan publik luas, beliau menjawab sebagai negarawan yang moderat, menjaga jarak, seolah-olah netral. Tapi di depan habaib, beliau justru Muhyiddin sejati, Muhyiddin akut, Muhyiddin tulen, penuh emosi, bahkan hampir seperti orator jamaah. Dan ini jelas sebuah kontradiksi, bahkan bisa dibilang hipokrit kalau dilihat dari sudut pandang konsistensi seorang pejabat negara. Apalagi kalimat sakit hati, berarti sudah menjadikan sebuah personal pribadi. Dan itu bukan kalimat birokrat. Itu kalimat simpatisan dan kalimat partisan. Nah, pertanyaannya, apa dampak dari dua wajah ini? Bagi habaib, jelas untung besar. Negara hadir, bahkan Menteri Agama pun juga membela Ba'alawi, dan ini membuat sebuah legitimasi semakin tebal. Bagi publik luas, muncul kesan Menteri Agama itu ambigu dan kontradiksi. Katanya netral, tapi faktanya bisa sangat mencondong kepada habaib. Kemudian bagi politik identitas, ini sinyal berbahaya. Negara bisa terlihat ikut masuk ke orbit kultural habaib.
Padahal seharusnya berdiri di atas semua golongan. Kalau konsisten netral, kenapa di haul berubah menjadi muhibin? Kalau memang dasarnya adalah sebenarnya sebagai muhibin. Kalau konsisten muhibin, kenapa di podcastnya Bang Haji Roma bicara seolah tegas menegur habaib? Ketika di haul, di depan para habaib tidak berani untuk menunjukkan sikap ketika berada di podcastnya Bang Haji Roma. Mari kita simpulkan teman-teman, Menteri Agama hari ini mempunyai dua wajah. Wajah netral di panggung publik dan wajah muhibin di panggung habaib. Berarti sebagai pejabat negara mengatasnamakan Kementerian Agama, beliau itulah sebagai pejabat yang netral, namun ketika berbicara pribadi, beliau adalah seorang muhibin. Pertanyaannya, ini strategis diplomasi yang cerdas. Bermain dua kaki, bermain dua panggung, supaya untuk melancarkan strategi politik. Atau justru ini sebagai inkonsistensi yang berbahaya. Apakah Menteri Agama sedang menjaga harmoni atau sedang membangun loyalitas politik? Kita menilai teman-teman, bagaimana kita melihat hari ini wajah yang sebenarnya daripada Menteri Agama. Ketika pribadi, berarti beliau adalah seorang muhibin ba'alawi. Tapi ketika sebagai pejabat negara, beliau adalah seorang yang netral. Teman-teman yang menilai semuanya. Mari kita simak dua video perbandingan ketika 8 bulan lalu dengan podcastnya Bang Haji Roma dan saat ini ketika menghadiri haul di Ropito Alawiyah. Mari kita simak sama-sama. Menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Iya. Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Okay. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat, itu jangan. Betul. Agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu frikit itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melakukan haul. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti neneknya tahu, itu bukan sembarangan. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain, apalagi zuriatnya Rasulullah? Nauzubillah min dzalik. Sepertinya kita tidak membutuhkan Rasulullah. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, bukan untuk memitoskan zuriatnya Rasulullah. Tetapi saya yakin ya, anak saya misalnya kalau disakiti oleh orang lain pasti saya tersinggung. Cucu saya juga kalau disakiti orang lain, dizalimi, pasti saya tersinggung. Nabi Muhammad SAW itu juga adalah manusia biasa juga. Iya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, haul ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Orang yang malas menghadiri haul, dia juga nanti akan merasakan ya penyesalan. Apa yang kita tanam itu yang kita akan panen. Kalau kita tidak pernah mendoakan orang mati, pastikan nanti kalau mati tidak akan ada yang mendoakan. Siapa yang rajin mendoakan orang matinya akan rajin juga didoakan nanti kalau wafat oleh orang hidupnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian tanda apresiasi kami kepada para habaib yang hadir pada malam ini maupun yang melalui Zoom atau melalui kapanpun, insya Allah. Jadi Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad dan juga Habib Ali bin Jafar As-Sagaf yang kita peringati, insya Allah doa kita akan bertajassud. Lihat dalam kitab-kitab kuning ada kitabut tajassudil amal, babut tajassudil amal, bab penjelmaan doanya orang hidup kepada orang mati, itu menjelma menjadi parcel.
menjelma menjadi apa itu hidangan. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang mati pun membutuhkan rezeki. Rezekinya orang mati antara lain doanya orang hidup itu.